杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, suara tetesan darah yang jelas terdengar sampai ke telinga semua orang, dan bau darah yang menyengat dengan cepat memenuhi udara. Semua orang membeku, tampaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat ke arah Ku Huaren, apa yang mereka lihat membuat mereka ngeri. Ku Huaren berdiri membeku di tempat tak bergerak, masih dalam posisi menyerang. Tetapi di tangannya yang terentang, kelima jarinya terputus di pangkalnya. Lukanya halus dan bersih, darah mengalir deras. Meskipun itu tidak akan terlalu buruk, tetapi poin pentingnya adalah setengah ujung pedang mencuat dari punggung Ku Huaren. Darah menetes terus-menerus dari ujungnya, memercik ke tanah, mewarnainya merah, perlahan membentuk aliran merah tua. Serangkaian suara menelan terdengar. Semua orang bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi? Mereka hanya melihat Ku Huaren dengan agresif menyerbu ke arah Yang Ke. Sementara Yang Ke dengan panik dan sembarangan menggunakan harta rahasianya untuk membela diri. Mereka mengira Yang Ke akan terluka dan hartanya akan diambil oleh Ku Huaren. Tetapi hasil akhirnya jauh lebih mengejutkan. Sepertinya Ku Huaren dengan ceroboh menabrak ujung pedang Yang Ke. Lukanya tepat di jantungnya. Meridian jantungnya kemungkinan besar telah putus, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa mata pendekar bela diri berbinar, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Rasa jijik dan penghinaan mereka sebelumnya lenyap seketika, dan ekspresi mereka terhadap Yang Ke menjadi serius. Namun, yang lain tetap bingung. Anda! Ku Huaren membuka mulutnya, mengucapkan satu kata kepada Yang Ke, tetapi sebelum dia selesai, darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur. Anda yang minta, jangan salahkan saya. Teriak Yang Ke menampar dada Ku Huaren membuatnya terpental. Di udara, kekuatan hidup Ku Huaren dengan cepat menghilang. Matanya dengan cepat kehilangan cahayanya, dan pada saat dia jatuh ke tanah, dia sudah mati. Kematiannya mengerikan. Wakil kepala lembah bulan jahat mati begitu misterius di kota kecil seperti kota hutan Maple. Ku Huaren mungkin tidak pernah membayangkan dia akan berakhir seperti ini sebelum dia datang ke sini. Anda benar-benar membunuh wakil ketua lembahku. Seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak dingin. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya mengenal atau akrab dengan Ku Huaren. Melihat Ku Huaren mati di depan matanya, bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja? Dia meraung marah. Dengan centikan pergelangan tangannya, semburan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia berteriak, "Nak, menyerahlah dengan patuh dan ikutlah dengan saya ke lembah bulan jahat untuk memohon ampunan. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Anda akan celaka." Begitu dia selesai berbicara, semburan cahaya kemasan di tangannya meledak, berubah menjadi jaring emas besar yang turun ke arah Yang Ke. Dalam benaknya, kematian tragis Ku Huaren di tangan Yang Ke disebabkan oleh dua alasan. Pertama, kecerobohannya sendiri, dan kedua, ketajaman harta rahasia Yang Ke yang tak tertandingi. Jika tidak, bagaimana mungkin Yang Ke dengan kultivasi tingkat pertama saja telah membunuh Ku Huaren, seorang kultivator sumber Do tingkat ketiga, dalam waktu sesingkat itu? Bahkan yang terbaik pun bisa melakukan kesalahan. Ku Huaren telah jatuh ke dalam parit. Dia waspada terhadap ketajaman pedang sejuta. Jadi dia tidak berniat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Yang Ke.
hanya berencana untuk menggunakan harta rahasianya untuk mengikat Yangke terlebih dahulu. Jaring emas yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal memancarkan fluktuasi energi dari harta tingkat sumber Do. Penampilannya saja tampaknya menyegel seluruh area. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak keluar untuk membentuk kekuatan penyegelan yang unik. Jaring penutup langit emas mendalam. Seru seseorang yang berpengetahuan langsung mengenali nama harta itu. Ekspresi mereka sedikit berubah. Pria Parubaya itu mendengus dingin. Tangannya membentuk segel tangan. Pikirannya terfokus keluar, mengendalikan kekuatan hartanya. Namun, Yangke tersandung mundur beberapa langkah, tetapi tidak peduli bagaimana dia melarikan diri. Dia tidak dapat lolos dari jangkauan jaring penutup langit emas mendalam. Terus-menerus diselimuti oleh kekuatan penyegelan tak terlihat itu. Ini sangat mengejutkan. Diam-diam mengagumi banyak individu luar biasa di dunia yang bahkan dapat menempa harta yang begitu aneh. Nah, Anda tidak bisa lolos. Jaring penekan langit Suanjin saya tidak pernah gagal sejak berhasil dibuat. Menyerahlah, jangan melawan, kata pria Parubaya itu dengan nada mengejek. Pada saat yang sama, segel tangannya berubah dan jaring emas yang menutupi kepala Yangke jatuh dengan anggun, langsung menyelimuti Yangke. Kemudian, jaring itu tiba-tiba mengencang, berubah menjadi bola cahaya emas, sepenuhnya menyegelnya. Pria Parubaya itu tertawa terbahak-bahak melihat serangannya berhasil. Namun, saat dia tertawa, senyumnya membeku di wajahnya. Dia menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak dan berseru kaget. Bagaimana mungkin? Di dalam cahaya emas itu, Yangke yang terikat oleh jaring penekan langit Suanjin perlahan memudar dan dengan cepat menghilang, karena itu hanya bayangan. Hampir saja. Suara Yangke tiba-tiba terdengar dari samping. Pria Parubaya itu melihat lebih dekat dan melihatnya menyeka keringat dingin dari dahinya, tampak masih gemetar. Nah, Anda... Ekspresi pria Parubaya itu sedikit berubah. Dia tidak mengerti bagaimana Yangke berhasil lolos dari kekuatan penyegelan harta rahasianya tanpa dia sadari. Lumayan, harta rahasia ini bagus, jadi saya akan mengambilnya, kata Yangke sambil mengulurkan tangan untuk meraih cahaya emas itu. Hah? Pria Parubaya itu terkejut. Melihat Yangke benar-benar meraih cahaya emas di telapak tangannya, dia panik. Dia mengaktifkan kekuatan sumbernya, tangannya berkedip dengan segel tangan. Cahaya emas di telapak tangan Yangke berdengung tanpa henti. Dan kekuatan perlawanan yang sangat kuat mengalir melalui dirinya, membuat tangan Yangke mati rasa. Bagaimanapun, ini adalah harta rahasia yang dibuat dengan susah payah oleh orang lain. Dan terhubung dengan pikiran pria Parubaya itu. Upaya Yangke yang kuat untuk merebutnya tentu saja tidak akan berhasil. Merasakan perlawanan di dalam harta itu, mata Yangke berkilat dengan cahaya yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria Parubaya itu dan berkata, "Lihat saya." Apa? Pria Parubaya itu yang berusaha membebaskan hartanya dari kendali Yangke terkejut dan mendongak. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigil. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kekuatan jiwa ilahi murni tiba-tiba melonjak dari depan. Kuat dan halus, seperti pedang dari zaman kuno, menembus pertahanan jiwa ilahi pria Parubaya itu dan langsung menyerbu lautan kesadarannya, menimbulkan badai di dalam dirinya. Wajah pria Parubaya itu langsung pucat, dan dia memegang kepalanya berteriak keras. Orang-orang di sekitarnya melihat ini, semuanya terkejut dan segera menjauh dari pria Parubaya itu. Setelah menerima serangan jiwa ilahi dari Yangke, lautan kesadarannya kacau dan jiwa ilahinya bergejolak. Pria Parubaya itu tidak lagi punya waktu untuk mengendalikan jaring surgawi Suanjinnya. Yangke mengerahkan kekuatannya dan dengan gelombang energi sumber, dia langsung menekan perlawanan harta itu. Dia mencurahkan kekuatan jiwa ilahinya ke dalamnya,
menghapus jejak jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas. Lalu melemparkannya ke dalam cincin spesial. Harta karun ini, Yangke benar-benar berhasil mencurinya. Ekspresi semua orang berubah. Mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Mencuri harta karun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kecuali ada perbedaan signifikan dalam kultivasi jiwa ilahi antara keduanya. Mustahil untuk menghapus jejak jiwa ilahi pemilik asli dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, mustahil untuk menyimpannya di dalam cincin spesial. Tapi Yangke telah melakukannya. Dengan kata lain, dia benar-benar menghapus jejak jiwa pria parubaya itu dalam waktu yang sangat singkat. Yang berarti kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada pria parubaya itu. Setelah menyadari hal ini, semua orang tersentak. Berpura-pura bodoh untuk menipu orang lain. Bisik seseorang, terlambat menatap Yangke dengan rasa takut dan cemas. Jika kematian Kuhuaren disebabkan oleh kecerobohan sendiri, secara tidak sengaja menabrak pedang Yangke, nasib pria parubaya itu tidak dapat dijelaskan oleh kecelakaan. Ini benar-benar kekalahan telak dalam kekuatan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh keberuntungan. Pria parubaya yang menyerang Yangke masih memegang kepalanya, tergeletak di tanah, terus meronta-ronta. Dilihat dari penampilannya, dia tampak terluka parah dan tidak jelas apakah dia bisa pulih. Namun cedera jiwa, bahkan jika bisa sembuh, akan membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar. Dia mungkin akan berakhir menjalani hidup yang kacau dan menjadi idiot. Apakah ada orang lain yang memiliki harta karun rahasia yang layak? Tunjukkan pada saya, kata Yangke. Melihat sekeliling dengan senyum dingin, semua orang mundur beberapa langkah, merasa semuanya cukup lucu. Awalnya mereka berniat mengambil harta Yangke, tetapi sekarang situasinya berbalik. Anak ini tampaknya telah merasakan kesuksesan dan menjadi semakin serakah. Tidak. Harta saya hanyalah item tingkat raja kekosongan adikku. Anda pasti tidak akan tertarik. Jelas seseorang dengan serius. Tingkat raja kekosongan sangat kuat dan harta saya hanya tingkat pengembalian kekosongan. Yang lain segera menimpali. Mendengar ini, semua orang menatap pria itu dengan garis-garis gelap di wajah mereka. Apa? Tidak bolehkah saya miskin? Apakah memalukan bagi seorang kultivator alam sumberdo untuk menggunakan harta tingkat pengembalian kekosongan? Apa yang kalian lihat? Sambil berbicara, dia menoleh ke Yangke dengan senyum, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Adikku, Anda mungkin tidak tertarik pada harta tingkat pengembalian kekosongan. Saya baru ingat saya punya urusan penting yang harus diurus, jadi saya permisi." Tanpa menunggu reaksi Yangke, dia menghilang. Yang lain bereaksi cepat, mengutuk pria itu karena pemikirannya yang cepat. Mereka buru-buru berjabat tangan memberi salam kepada Yangke dan mundur. "Tunggu!" Yangke tiba-tiba mendengus dingin. Semua orang terkejut dan berbalik, memperhatikan Yangke dengan waspada. Takut dia akan melakukan sesuatu yang membahayakan mereka. Datang dan pergi sesuka hati, tidak ada yang namanya hidup mudah. Yangke mendengus. Semua orang menelan ludah, wajah mereka muram. Mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah. Ketakutan terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan anak ini. Yangke mendengus, menusuk ke tanah dan berkata, "Bawa mayat dan pria yang berteriak seperti babi itu pergi." Iya. "Cepat bantu." Kerumunan berteriak dan dalam sekejap mereka menyeret mayat Kuhuaren dan pria parubaya yang masih berteriak itu kehilangan dengan cepat dari pandangannya. Terkejut oleh aura artefak kekaisaran Yangke, 20 atau 30 pendekar alam sumberdo yang datang ke keluarga Qin hampir semuanya pergi. Hanya satu orang yang tersisa
masih berdiri di antara Yangke, menjepitkan mata ke arah orang itu dan melihat bahwa dia adalah seorang wanita yang berpakaian seperti wanita muda yang sudah menikah, dengan sosok yang anggun dan ramping, kulit putih salju dan rambut hitam panjang terurai di punggungnya. Dia mengenakan gaun istana hijau guyok dan matanya yang indah bersinar. Meskipun dia waspada terhadap Yangke, dia tidak menunjukkan rasa takut. Tingkat kultivasi wanita muda ini tidak tinggi tetapi juga tidak rendah, sekitar tingkat 2 alam sumber Do. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya berasal dari sekte atau keluarga tingkat menengah. "Mengapa Anda tidak pergi?" Ekspresi Yangke menjadi gelap ketika dia melihat bahwa wanita itu tidak bergerak. Mendengar ini, wanita muda itu bertanya, "Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tuan Yangke?" Yangke bertahan kening, pikirannya menjadi waspada. Alih-alih menjawab, dia bertanya, "Siapakah Anda?" Wanita muda itu dengan cepat menjawab, "Saya Ye King Han dari Sekte Seribu Daun." Sekte Seribu Daun? Mata Yangke menyipit. Dia samar-samar mengingat sekte ini. Meskipun tidak secara mendalam, namun dia yakin bahwa Sekte Seribu Daun bukanlah sekte besar. Mungkin mirip dengan Sekte Bulu Biru. Sekte ini kekurangan ahli alam kaisar dan hanya memiliki beberapa pendekar alam sumber Do yang mendukungnya. Di seluruh wilayah selatan setidaknya ada 800 atau 1000 sekte seperti ini. Masing-masing menduduki wilayah tertentu dan berkembang biak. Mungkin leluhur mereka telah menciptakan banyak kejayaan, tetapi dengan setiap generasi mereka secara bertahap menurun dan kekuatan sekte mereka melemah. Sekte Bulu Biru adalah contoh terbaik. Leluhur pemimpin Sekte Bulu Biru, Wu Mengshan, pernah menjadi orang nomor 1 di batas bintang yang merupakan kaisar penelan surga. Dia pernah maha kuasa dan berpengaruh, tetapi di generasinya, Wu Mengshan hanya memiliki kultivasi tingkat 3 sumber Do, menjadikannya hanya pemimpin sekte kecil. Di dunia ini tidak ada sekte yang bertahan selamanya. Tidak ada keluarga yang bertahan selamanya. Hanya istana Dewa Bintang dan beberapa sekte teratas yang dapat mencapai warisan 10.000 tahun. Apakah Anda benar, Yang? Apakah Anda benar, Yang? Tanya Ye King Han agak cemas. Anda salah orang, jawab Yangke tanpa ragu. Anggota keluarga Qin dan murid-murid sekte 8 arah menatapnya. Mata mereka melebar karena tak percaya. Benar, dia Yangke. Wanita berwajah bulat yang tergila-gila pada Lo Yuan tiba-tiba membela Yangke, bahkan menyerinnya padanya. Yangke menatapnya dengan tajam. Anda benar-benar Tuan Yang? Ye King Han memastikan identitas Yangke dan tampak sedikit bersemangat. Sudah saya bilang, Anda salah orang. Anda banyak orang di dunia ini dengan nama yang sama. Cepat pergi atau saya akan menghajar Anda. Yangke melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengusirnya seperti ayam. Ye King Han menggigit bibir merahnya, menatap Yangke dengan iba dan berkata, Tuan Yang, bisakah Anda mengizinkan saya berbicara sebentar? Saya akan pergi setelah itu. Saya sedang tidak mood. Anda, wanita berwajah bulat itu sepertinya sudah cukup tertetap dan memarahi. Dia memohon seperti ini. Apa salahnya mendengarkannya? Apakah Anda tahu apa artinya menyayangi wanita cantik? Yangke menatapnya tajam dan berkata, saya tidak tahu. Lagi pula dia datang ke sini untuk mencuri harta saya. Sekarang saya ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Apa yang akan Anda lakukan jika ini terjadi pada Lo Yuan Anda? Apa? Lo Yuan saya? Wanita berwajah bulat itu tersipu dan menjadi malu. Tetapi wajah cantiknya dengan cepat berubah dingin. Dan dia mendengus. Siapapun yang berani menyentuh kakak senior Luo, saya akan membunuhnya.
Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Yang benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka wanita muda ini memiliki sisi yang begitu dingin. Patriarkin, antarkan tamu keluar, kata Yang kepada King Chongyang, dan ia memberi isyarat kepada Qin Yu. Nona Qin, ikutlah dengan saya. Baik. Qin Yu dengan cepat melangkah maju, berjalan menuju Yang di sana. Qin Chongyang berpikir sejenak lalu terbang tinggi ke langit dan berbicara kepada Ye Qinghan, seolah mencoba membujuknya untuk pergi. Namun, Ye Qinghan tetap tidak terpengaruh. Hanya mereka memohon dengan getir. Ngomong-ngomong, Yang melangkah beberapa langkah lalu berbalik untuk melihat anggota sekte 8 arah mencibir. Kalian semua bersikaplah sopan. Jika kalian berani bersikap kurang ajar lagi, kalian akan menyesal. Anggota sekte 8 arah, dari mereka bermandikan keringat dingin, tidak berani membantah dan mengangguk setuju. Mereka jelas telah menyaksikan Yang membunuh Huaren dan merebut harta pria parubaya itu, dan tahu bahwa mereka bukan tandingan baginya. Jika mereka memprovokasi Yang untuk bertindak, mereka pasti akan menemui akhir yang mengerikan. Wanita berwajah bulat itu tertawa. Jangan khawatir, saya akan mengawasi mereka. Mereka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaiknya begitu, kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menghormati Lu Yuan. Yang mendengus dan berbalik untuk pergi. Sambil memimpin Qin Yu, dia membawanya ke ruang rahasia. Tepat ketika Qin Yu duduk bersila, Qin Chongyang bergegas masuk. Tampaknya telah menyelesaikan masalah Ye Qinghan. Dia menatap Yang dengan penuh harap dan bertanya dengan gugup. Saudara Yang, bagaimana perjalanan Anda ke negeri 4 musim? Sejak Yang kembali, dia tidak punya waktu untuk menanyakan tentang buah malapetaka. Sekarang dia akhirnya memiliki waktu luang. Dia tentu saja ingin tahu hasilnya. Tubuh Qin Yu yang lembut sedikit gemetar. Nafasnya menjadi cepat seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bagaimanapun ini menyangkut hidup dan matinya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum genap 18 tahun, yang belum cukup melihat kemegahan dunia dan mengalami semua lika-liku kehidupan, bisa begitu berani menghadapi kematian? Yang melirik mereka berdua, tersenyum tipis dan berkata, saya telah menyelesaikan misi saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kotak giok dari cincin spesialnya, menjentikan jarinya, dan kotak giok itu terbuka, memperlihatkan buah spiritual yang seindah patung es. Qin Chongyang menatapnya dengan mata terbelalak, sementara Qin Yu merenggangkan lehernya yang panjang dan putih, menatapnya dengan linglung. Benar, ini buah malapetaka. Setelah melihatnya beberapa saat, Qin Chongyang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai air mata mengalir di wajahnya. Saya mengenalinya. Pakar itu pernah menunjukkan kepada saya gambar buah spiritual ini. Mendengar ini, Qin Yu menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya. Beban berat terangkat dari hatinya, dan dia tampak kehilangan semua kekuatannya, lalu jatuh ke tanah. Ada beberapa lika-liku dalam mendapatkan buah spiritual ini, jadi saya tidak bisa segera kembali. Saya minta maaf telah membuat kalian berdua menunggu. Yang tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakan ini. Air mata mengalir di wajahnya. Qin Chongyang berkata, tidak terburu-buru, kali ini saya berhutang budi pada saudara Yang. Sekarang hidup Yu'er ada dalam harapan. Ngomong-ngomong, Patriarkin, apakah ahli itu cara memberikan buah spiritual ini kepada Nona Qin? Apakah perlu dimurnikan menjadi pil? Jika ya, saya bisa membantu. Yang bertanya dengan serius. Tidak perlu dimurnikan. Qin Chongyang menggelengkan kepalanya dan berkata, ahli itu mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan buah malapetaka dan meminta Yu'er memakannya langsung. Tubuh terputus langit dan bumi yang dideritanya disebabkan oleh langit dan bumi yang tidak mentolerirnya, memutus kekuatan hidupnya.
efek obat buah malapetaka dapat berubah menjadi jembatan tak terlihat, menghubungkan kembali kekuatan hidup yang terputus itu. Setelah itu, Yu'er tidak perlu lagi menderita karena kondisi ini. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Cepat, suruh Nonakin mengambilnya, kata Yang Ke, lalu buru-buru menyerahkan kotak gyo itu kepada Kinyu. Kinyu mengelurkan tangan, mengambil buah malapetaka, meliriknya lalu menatap Yang Ke dan Ki Chongyang. Melihat ekspresi dukungan mereka, dia tidak ragu lagi. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, mengambil buah malapetaka dari kotak gyo, menutupi mulutnya dengan satu tangan, dan mengunyahnya perlahan. Sesaat kemudian, sebuah buah spiritual dikonsumsi. Ki Chongyang menatap Kinyu dengan cemas dan bertanya, "Yu'er, apakah Anda merasa tidak enak badan?" Kinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya sedikit kedinginan." Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajah cantiknya hampir berkerus kesakitan, seolah-olah dia sedang menanggung siksaan dan penderitaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat istimewa mengalir melalui tubuhnya, berubah menjadi lapisan cahaya putih berkilauan yang menyelimuti sepenuhnya. Ekspresi Yang Ke sedikit berubah. Dia mengaktifkan indera ilahinya dan langsung melihat bahwa energi hitam pekat yang mengelilingi Kinyu perlahan-lahan menghilang dan meleleh oleh cahaya putih berkilauan. Saat energi hitam menghilang, rasa sakit Kinyu tampaknya berangsur-angsur mereda, dan secercah kehidupan mulai muncul di dalam tubuhnya yang halus, meresap ke anggota tubuh dan tulangnya. Melihat ini, Yang Ke mengangguk sedikit, mengetahui bahwa pengobatan itu efektif dan Kinyu pasti akan pulih dari penyakitnya. "Saudara Yang, ini..." Ki Chongyang benar-benar bingung. Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, "Pater yakin, mari kita keluar dulu. Nonakin pasti baik-baik saja. Dia hanya butuh waktu untuk pulih." "Apakah Anda yakin, Saudara Yang?" Ki Chongyang bertanya dengan cemas, lalu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera menambahkan, "Bukannya saya tidak mempercayai Anda, hanya saja saya mengerti." Yang Ke tersenyum. "Pater yakin, Anda hanya khawatir. Anda bisa memindai tubuh Kinyu dengan indera ilahi Anda dan Anda akan tahu." Mendengar ini, Ki Chongyang segera melakukan pemindaian dan setelah beberapa saat dia tidak bisa menahan napas lega. "Sekarang, bisakah kita pergi dengan tenang?" Yang Ke tersenyum tipis. Ki Chongyang sedikit malu dan godaannya dan dengan canggung berkata, "Yu'er telah menjalani kehidupan yang sulit sejak kecil. Kedua orang tuanya meninggal muda dan dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa di keluarga Qin saya. Dia dan lelaki tua ini telah saling bergantung selama 10 tahun terakhir. Jika bahkan dia..." "Saya mengerti." Yang Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah itu keduanya meninggalkan ruangan rahasia. Yang Ke menjentikan pergelangan tangannya, mengeluarkan pedang sejuta dan menyerahkannya kepada Ki Chongyang dengan kedua tangannya. Sambil berkata, "Pater yakin, pedang ini dikembalikan ke keluarga Qin. Mohon verifikasi keasliannya." Ki Chongyang menatap pedang sejuta dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangan dan menyentuh bilahnya sambil berkata, "Sejuta pedang ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Qin dan merupakan harta paling berharga keluarga. Selama 10.000 tahun, setiap generasi keluarga Qin telah berupaya untuk menghidupkan kembali kejayaan keluarga dan bertujuan untuk memurnikan dan menggunakan sejuta pedang. Namun, sangat sedikit yang berhasil. Di generasi saya, celaka." Dia menghela nafas berat lalu melanjutkan, "Pedang berharga ini telah disegel, tidak pernah melihat cahaya matahari. Jika leluhur saya mengetahui hal ini di alam baka, saya bertanya-tanya apakah mereka akan menyalahkan saya." Mendengar ini, Yang Ke berkata, "Nonakin sangat berbakat. Di usia 18 tahun, ia sudah memiliki kultivasi alam kembali kekosongan. Sekarang setelah ia terbebas dari penderitaan, jika diberi waktu ia pasti akan mencapai hal-hal besar."
Ki-chong yang tersenyum dan berkata, harapan saya juga tertumpu pada Yu-er. Jadi saya ingin meminta saudara Yang untuk menyimpan pedang ini untuk saya untuk sementara waktu. Yang Ke mengangkat alisnya. Ki-chong yang berkata, pedang ini hanya dapat melepaskan kekuatan penuhnya di tangan saudara Yang. Tolong gunakan untuk saat ini. Jika Yu-er suatu hari nanti bisa naik ke alam kaisar, maka Anda bisa memberikan pedang ini dengannya. Bagaimana? Dia berbicara dengan nada seseorang yang mempercayakan keinginan terakhirnya, seolah-olah dia sedang mengatur urusannya sendiri. Mata Yang Ke sedikit berkedip, mengetahui bahwa dia sedang mempersiapkan masa depan. Meskipun Ki-chong yang tidak mudah, dia masih seorang seniman bela diri di alam sumber Do. Dan kecuali ada keadaan yang tidak terduga, dia dapat dengan mudah hidup selama 100 tahun atau 200 tahun lagi. Namun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Di alam bintang ini jalan seorang seniman bela diri penuh dengan duri. Siapa yang bisa menjamin akhir yang damai? Mungkin suatu hari nanti bencana tak terduga akan terjadi dan dia akan terjebak dalam badai dan kehilangan nyawanya tanpa alasan. Jika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa melindungi keluarga Qin. Sekarang Ki-chong yang ingin mempercayakan 1.000.000 pedang kepada Yang Ke. Karena 2 alasan. Pertama, ia percaya bahwa orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Dan ia khawatir 1.000.000 pedang dapat membawa masalah bagi keluarga Qin. Kedua, ia mungkin ingin menggunakannya sebagai penghubung untuk memperkuat hubungan antara Yang Ke dan keluarga Qin. Selama 1.000.000 pedang berada di tangan Yang Ke, ia pasti tidak akan tinggal diam dan meninggalkan keluarga Qin. Jika suatu benar-benar terjadi padanya, setidaknya seseorang dapat menjaga Qin Yu. Pikiran Yang Ke sedikit bergejolak dan ia dengan cepat menebak niat Ki-chong Yang. Setelah beberapa saat merenung, ia tidak menolak lagi dan berkata, karena Patria Qin sangat mempercayakan saya, maka saya akan menggunakan pedang ini untuk sementara waktu. Saya tentu tidak akan mencemarkan martabat leluhur keluarga Qin. Yang Ke cukup nyaman menggunakan pedang 1.000.000 dan ia telah sepenuhnya memahami beberapa teknik pedang yang hanya dapat digunakan untuk harta karun ini. Jadi menyimpannya untuk sementara waktu bukanlah ide yang buruk. Bagus sekali. Ki-chong yang sangat gembira, namun gemuruh tiba-tiba suara gemuruh yang teredam terdengar dari bawah tanah, seolah 1.000 kuda naga berpacu melewatinya, mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, energi spiritual di dunia melonjak hebat. Apa yang terjadi? Ekspresi Ki-chong yang sedikit berubah dan dia bertanya dengan terkejut. Mata Yang Ke juga berkilat tajam. Indra ilahnya yang kuat langsung memancar keluar, memeriksa sekitarnya. Tak lama kemudian pandangannya beralih ke arah luar kota dan dia berkata dengan suara rendah. Sumbernya sepertinya ada di sana. Sepertinya sesuatu yang luar biasa telah bangkit. Ayo kita lihat, teriak Ki-chong Yang. Setelah mendengar ini, Yang Ke memiliki ide yang bagus. Keduanya bertukar pandang dan kemudian menggunakan teknik gerakan mereka untuk membegas keluar. Saat mereka terbang keluar dari keluarga Qin, mereka bertemu dengan sosok cantik yang berdiri tenang di udara. Itu tidak lain adalah Ye Qinghan dari Sekte 1.000 Daun. Wanita muda ini sepertinya tidak pernah pergi. Dia telah berjaga di luar keluarga Qin. Saat melihat Yang Ke, mata indah Ye Qinghan berbinar dan dia berseru dengan manis. Tuan Yang, minggir. Yang Ke melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mereka melewati dalam sekejap, hanya meninggalkan titik hitam kecil dalam kejap mata. Ye Qinghan menggertakkan giginya, menatap Yang Ke-nya yang menjauh dan menghentakkan kakinya. Dia buru-buru mengejarnya. Patria Qin. Saat Yang Ke berlari di depan, dia melirik ke belakang ke arah Ye Qinghan dan bertanya dengan suara rendah.
Apakah wanita ini memberitahu Anda apa yang dia inginkan dari saya? Ki Chong yang menyeringai dan berkata, reputasi saudara yang telah meningkat pesat dan Anda tampan serta memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Anda adalah pahlawan yang tak tertandingi. Jadi wajar jika Anda menerima perhatian beberapa wanita. Yang Ke mengulurkan tangan dan mengibaskan rambutnya. Dia menegakkan dadanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Dalam sekejap mata, dia kemudian berkata dengan serius, "Saya serius." Ki Chong yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak menjelaskan secara detail kepada Yang Ke, hanya mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Anda. Saya rasa wanita ini cukup baik, meskipun dia sedikit lebih tua dari Anda. Dia langsing dan memiliki sedikit daya tarik di matanya. Dia pasti cantik, saudara Yang. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan lamarannya dengan seksama? Mata Yang Ke melebar saat dia mengamati Ki Chong Yang dari kepala hingga kaki. Seolah-olah dia sedang mengevaluasinya kembali. Setelah beberapa saat dia berkata, Padrakin, hargai diri Anda. Anda sudah cukup tua. Tidak pantas bagi Anda untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ki Chong yang tertawa terbahak-bahak menepuk bahu Yang Ke dan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang pemuda yang tidak sembrono sedang menyanyiakan masa mudanya. Anak muda, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, itu pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya tidak akan repot-repot dengannya. Yang Ke cemberut. Saat keduanya berbicara, banyak lagi cahaya pelarian muncul di sekitar mereka. Jelas sekali mereka adalah para ahli alam sumber Do yang tinggal di kota hutan Maple, yang merasakan keributan dan pergi untuk menyelidiki. Yang Ke, dasar binatang buas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, terdengar sangat marah. Yang Ke menoleh dan segera melihat wajah yang familiar, menatapnya dengan mata merah menyala. Orang ini tak lain adalah Zhuang Pan, mantan wakil penguasa kota hutan Maple. Di samping Zhuang Pan ada orang lain, seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih, yang kultivasinya tidak tinggi. Di tingkat pertama alam sumber Do. Entah mengapa Yang Ke tiba-tiba merasa bahwa orang ini tampak familiar, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Yang Ke. Mendengar ini, mata pemuda di samping Zhuang Pan langsung berbicara tajam, menatap Yang Ke dengan intens dan bertanya kepada Zhuang Pan. Apakah dia bocah bermarga yang itu? Melapor kepada tuan muda istana, memang benar dia si binatang buas kecil ini. Zhuang Pan menjawab dengan gigi terkatup. Siapa yang Anda sebut binatang buas? Yang Ke memandang Zhuang Pan dengan jijik dan tersenyum sinis. Wajah Zhuang Pan pucat pasi, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk jatuh ke dalam perangkap Yang Ke. Namun matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang tak berujung. Padrakin, siapa pemuda itu? Bisik Yang Ke dengan Ki Chong Yang. Dia memperhatikan bahwa meskipun pemuda itu tampan, ekspresinya tampak jahat, dan dia bergaul dengan Zhuang Pan. Jadi dia tahu dia bukanlah orang baik. Istana Suci Terbang, Tuan Muda Ning Yuansu. Tuan Muda? Yang Ke terkejut tetapi segera mengerti. Dia menduga bahwa setelah Tuan Muda Istana Suci Terbang yang asli meninggal, Tuan Istana yang baru telah menunjukkannya. Karena Ning Yuansu dan Ning Yuanzheng bersaudara. Penampilan mereka secara alami mirip satu sama lain. Tidak heran dia tampak familiar. Saat keduanya berbicara, Ning Yuansu juga memerintahkan Zhuang Pan. Karena ini anak muda, maka tidak perlu bersikap sopan. Zhuang Pan, tangkap dia untuk saya. Saya ingin menginterogasinya dengan benar. Mendengar ini, wajah Zhuang Pan langsung berubah menjadi ekspresi pahit. Ia menatap Ning Yuansu dengan iba dan bertergagap. Tuan muda istana, ini apa ini?
Lakukan sekarang. Berani-beraninya Anda tidak patuh pada saya. Neng Yuansu marah melihat pemandangan dan menampar bagian belakang kepala Zhuang Pan, membuatnya mundur. Bawaan ini tidak bisa mengalahkannya, kata Zhuang Pan dengan ekspresi sedih dan marah. Setelah mengatakan ini, ia lemas seperti balon yang kempes, sama sekali kehilangan semangat bertarung. Neng Yuansu menatapnya dengan mata lebar dan berkata, dia berada di tingkat pertama alam sumber Do, begitu juga Anda. Anda bahkan menerima bimbingan pribadi selama 3 hari dari ayah. Mengapa Anda tidak bisa mengalahkannya? Saya babak belur terakhir kali, harta rahasia saya kehilangan semua energi spiritualnya. Zhuang Pan tergagap. Sampah, apa gunanya Anda bagi saya? Neng Yuansu meraung menendang punggung bahwa Zhuang Pan, menyebabkannya berteriak dan terhujung ke samping. Neng Yuansu bahkan tidak melirik Zhuang Pan, melainkan menatap tajam Yang Ke sambil berteriak dengan suara berat. Nak, kemarilah. Ia bertindak dengan sikap angkuh, seolah-olah ia adalah penguasa dunia, tak seorang pun berani menantang perintahnya. Para pendekar di sekitarnya setelah mendengar ini semuanya ketakutan dan segera menjauh dari Neng Yuansu. Sebagian besar pendekar ini baru saja kembali dari keluarga Qin dan telah menyaksikan ledakan amarah Yang Ke. Mereka tahu betapa hebatnya Yang Ke dan sekarang Neng Yuansu berani memprovokasinya. Mereka tidak berani berada di dekatnya. Bahkan mereka yang tidak menyadari situasi tersebut berbisik memberi peringatan kepada mereka yang mengenalnya. Dalam sekejap, para pendekar dalam radius 50 kaki dari Neng Yuansu menghilang sepenuhnya. Neng Yuansu yang tidak menyadari situasi tersebut menganggap kerumunan itu terintimidasi oleh auranya yang mengesankan dan melanjutkan perilaku arogan dan mendominasinya. Patriark Qin, ekspresi Yang Ke aneh saat ia dengan lantang berseru. Bagaimana mungkin kita mendengar anjing menggonggong di padang gurun yang sunyi ini? Kicong yang tertawa terbahak-bahak. Mungkin hanya anjing liar, Saudara Yang, Anda tidak perlu memperhatikannya. Sebelumnya, sebagai kepala keluarga kecil, dia tidak akan berani menyinggung Istana Suci Terbang. Meskipun Istana Suci Terbang bukanlah sekte besar, ia tetap memiliki seorang ahli alam kaisar yang bertanggung jawab, dan banyak sekali pendekar alam sumber Do di jajarannya. Menyinggung kekuatan seperti itu berarti akhir dari hari-hari baik keluarga Qin. Mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga Qin hanya dengan mengirimkan seorang kultivator alam sumber Do tingkat kedua. Tetapi sekarang, dia sangat berterima kasih kepada Yang Ke. Dia tidak akan peduli menyinggung Istana Suci Terbang atau bahkan Istana Dewa Bintang demi Yang Ke. Mereka berdua berbicara serempak. Suara mereka cukup keras untuk didengar semua orang dengan jelas, membuat Neng Yuansu marah dan mendidih karena amarah. Anda berani sekali, Nak. Apa Anda sudah tahu siapa saya? Sebelum Anda berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Neng Yuansu tertawa marah. Suaranya merinding saat dia berteriak pada Yang Ke. Yang Ke kemudian meliriknya dan dari samping dan berkata, Anda pikir Anda siapa? Ekspresi jijiknya yang hanya semakin memicu amarah Neng Yuansu dan dia meraung. Dengarkan, saya Neng Yuansu, Tuan Muda Istana Suci Terbang. Tuan Muda Istana Suci Terbang? Mata Yang Ke melebar karena terkejut. Anda Tuan Muda Istana Suci Terbang? Benar. Neng Yuansu sangat senang melihat ekspresi ketakutan Yang Ke. Wajahnya mengeras, memperlihatkan saringnya berbisa, seolah berkata, Bagus, Anda takut. Detik berikutnya, ekspresi Yang Ke berubah serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Maaf, saya belum pernah mendengar nama Anda. Ekspresi Neng Yuansu berubah setelah mendengar ini. Dia segera menyadari bahwa Yang Ke sedang mempermainkannya dan amarahnya melonjak. Kemudian dia meraung, Anda pantas mati. Dengan itu dia menyalurkan energi batinnya membentuk segel tangan dan pusaran kekuatan penyebar di tubuhnya. Kemudian sosoknya bergoyang meninggalkan beberapa bayangan di udara.
saat ia menerkam di depan Yangke dan menyerang dengan telapak tangan ke arah dada Yangke. Inilah yang terjadi jika Anda menyinggung saya. Ia tak lupa mencibir saat menyelesaikan ucapannya, namun serangan telapak tangannya ditakdirkan untuk meleset. Yangke hanya mengulurkan tangan dan mendorong serta menarik, menangkis serangan telapak tangannya ke samping. Karena terkejut, Neng Yuansu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh menimpa Yangke. Setelah mendongak, ia melihat Yangke tersenyum padanya dari jarak hanya 3 inci. Wajah mereka hampir bersentuhan dan senyum yang lain penuh dengan ejekan dan sarkasme. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.